Salam sejahtera, saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan harian bagi kita, sebagaimana terdapat di dalam almanak kita untuk hari ini 14 Desember 2022. Dari Injil Matius pasal 8 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami datang kepadamu dan mengucap syukur karena Engkau telah memelihara kehidupan kami umat-Mu. Dan pada saat ini kepada kami pun diberikan kesempatan untuk dapat mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Berkuasalah Tuhan atas hati pikiran pendengaran kami. Mampukan kami agar kami dapat merespon suara Tuhan, kebenaran Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati agar firman Tuhan selalu boleh menjadi pegangan yang hidup bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawakan kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang akan memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini, manusia adalah makhluk Tuhan yang terbatas. Sekuat-kuatnya ataupun sehebat-hebatnya manusia ataupun pribadi seseorang, tentu ia memiliki kelemahan. Dan tidak selamanya seseorang itu selalu sehat. Ada kalanya ia juga pasti pernah mengalami sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam segala kelemahan manusia, Allah mampu menguatkannya kembali. Pun juga dalam segala kesakitannya, Allah juga mampu untuk mendatangkan kesembuhan dan kepulihan bagi umat-Nya. Itulah yang kita lihat di dalam nas firman Tuhan bagi kita bersama pada saat ini. Karena itu mengingat tidak ada hal yang tidak dapat dikerjakan Allah bagi umat-Nya, maka sudah semestinya umat Allah yang telah menerima dan merasakan pekerjaan Allah yang mendatangkan kebaikan baginya bisa merespon kemurahan hati Allah tersebut dengan kemauan yang tulus untuk melayani Dia. Itulah saudara yang terkasih yang pada saat ini bisa kita lihat diteladankan oleh ibu mertua Petrus bagi kita. Ketika ia mengalami sakit, Yesus datang kepadanya, lalu memegang tangannya dan menyembuhkan penyakitnya. Kemudian, saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh ibu Petrus? Dikatakan bahwa ia bangun dan melayani Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu banyak pekerjaan Tuhan yang juga telah dinyatakannya di dalam kehidupan kita. Tuhan menguatkan, Tuhan memulihkan, Tuhan menyertai kehidupan kita umat-Nya. Biarlah kiranya ketika kita telah menerima kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, biarlah kiranya kita juga terpanggil untuk mau menjadi orang-orang yang juga melayani Dia.
Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Saudara-saudari, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang sungguh besar kuasa-Mu dalam kehidupan kami umat-Mu. Ketika kami lemah, Engkau sanggup menguatkan kami. Ketika kami sakit, Engkau sanggup memulihkan kami. Dalam segala keadaan hidup ini, Engkau adalah Allah yang peduli dan tak pernah meninggalkan kami. Biarlah kiranya kami mengimani akan setiap pekerjaan Tuhan itu dalam kehidupan kami. Dan sertanya kami pun dapat merespon dengan mau melayani Tuhan di sepanjang sisa kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama berserah kepada Tuhan melalui doa. Kami ingin menyerahkan seanteronya kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tugas pelayanan yang kami lakukan di segala bidangnya, dalam kehidupan kami baik secara pribadi dan keluarga. Biarlah kiranya Tuhan turut campur tangan Tuhan boleh dinyatakan, dan kami pun boleh melakukan segala pekerjaan-pekerjaan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Diberkatilah seluruh umat-Mu dimanapun berada. Anugerahkanlah sukacita, damai sejahtera. Berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi setiap orang. Demikian pula ya Tuhan, pada saat ini melalui persekutuan ini kami teringat kepada saudara-saudara kami seiman yang ada di Immanuel Baloi. Tuhan, biarlah kiranya Engkau boleh memberkati persekutuan gereja-Mu, jemaat Tuhan yang ada di Baloi. Tuhan memberkati mereka dalam tritugas panggilan gereja yang dilakukan, serta Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan, baik itu pendeta, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, pun juga ya Tuhan dalam pemberitaan kabar baik yang dilakukan. Kuasa Kristus menyertai, sehingga dengan demikian melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan di sana, banyak jiwa-jiwa yang boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan seluruh program kerja gereja, penata layanan yang dilakukan di dalam gereja. Biarlah kiranya Tuhan segala sesuatu yang dirancangkan dengan baik ada turut campur tangan Tuhan di dalamnya ketika mereka melibatkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Sertanya ya Tuhan, pada saat ini kami memasuki minggu-minggu Advent di mana perayaan-perayaan Natal telah dilaksanakan. Tuhan, mari kiranya sukacita Natal itu dapat memenuhi setiap hati dan pikiran umat Tuhan. Kiranya dalam setiap perayaan-perayaan Natal yang dilakukan dimanapun, ada kuasa Tuhan yang melingkupi dan melindungi seluruh umat-Mu. Menjauhkan daripada kuasa-kuasa si jahat, menjauhkan daripada kuasa-kuasa kegelapan. Setiap acara dan penyelenggaraan dapat berlangsung dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan pada saat ini seluruh doa dan permohonan yang dibawa oleh umat Tuhan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.